Wah, halo bro. Kebetulan nih lo tonton video ini, ada beberapa hal yang mau gue omongin sama lu nih. Lu mau dengerin sambil makan, sambil ngopi, sambil kerja. Nggak masalah. Oke ya? Jadi, gue lihat lu beberapa minggu terakhir ini. Maaf nih kalau gue sotoy, tapi gue ngerasa lu lagi nggak baik-baik aja. Muka lu capek banget bro, kayak ada beban berat banget yang lagi lu pikul sendirian. Gue kenal lu udah lama, dan gue tahu lu itu pejuang. Tapi pejuang juga butuh istirahat, butuh temen ngobrol. Gue di sini bukan mau nyeramahin, bukan mau ngasih wejangan kayak orang tua. Sumpah bukan, gue cuma mau ngajak lo ngobrol. Anggap aja gue ini cermin. Kadang-kadang kita butuh cermin buat ngelihat punggung kita sendiri kan. Gue pernah ada di posisi lo persis, beneran. Di titik dimana rasanya mau nyerah aja, dimana semua pintu kayak ketutup, dimana rasanya dunia itu nggak adil. Gue tahu banget rasanya. Makanya gue mau bagi-bagi beberapa hal, bukan teori dari buku, tapi pelajaran yang gue dapet dari jatuh bangun, dari nangis darah, sampai akhirnya bisa nemuin jalan. Lo nggak harus setuju, nggak harus ngikutin. Cukup dengerin aja. Siapa tahu dari sekian banyak omongan ngalor ngidul gue ini, ada satu kalimat yang klik di hati lo dan bisa jadi pegangan. Cuma itu harapan gue. Gimana? Mau dengerin cerita gue? Sesi satu, cetak biru hidup lo, kekuatan dari kejelasan tujuan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Saking dasarnya, orang sering banget nyepelein ini. Coba deh, jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya di dalam hati lo. Lo itu sebenarnya mau apa? Bentar, jangan dijawab dulu. Gue tahu jawaban standar yang muncul di kepala, pengen sukses, nah pengen kaya, pengen bahagia, pengen bahagiain orang tua. Itu semua bagus bro, niat yang mulia. Gitu ya. Tapi itu bukan tujuan, itu cuma harapan. Ya. Harapan itu abstrak, nggak bisa dipegang, nggak bisa diukur. Coba bayangin lu mau bangun rumah, lu panggil tukang bangunan, paling jago sedunia. Terus lu bilang, "Bang, tolong bangunin saya rumah yang bagus ya." Kira-kira tukangnya bisa kerja nggak? Pasti dia bingung. Bagus menurut lu kayak gimana? Minimalis, klasik, ukurannya seberapa? Ya, kamarnya berapa? Materialnya apa? Tanpa cetak biru yang didetail, rumah itu nggak akan pernah jadi. Atau kalaupun jadi, hasilnya pasti ngawur. Hidup lu itu sama persis kayak rumah itu, dan lu adalah arsiteknya. Kalau lu sendiri nggak punya cetak biru yang jelas, gimana nasib, alam semesta, atau Tuhan mau ngebantuin lu ngebangunnya, mereka juga bingung bro. Jadi sekarang tugas pertama lu, dan ini nggak bisa ditawar, bikin cetak biru hidup lu, sedetail mungkin. Gue mau lu bener-bener ngebayangin, ya, bukan cuman mikirin, tapi ngebayangin pakai kelima panca indera lu, ya. Ambil waktu sendiri nanti malam, bener-bener sendiri, matiin HP, ambil kertas dan pulpen, ya. Tulis judulnya Hidup Gua Yang Paling Ideal 5 tahun dari sekarang, terus tulis cerita. Ceritain satu hari penuh dalam hidup lo di masa depan itu. Mulai dari bangun tidur. Jam berapa lu bangun? Lu bangun karena alarm atau karena cahaya matahari? Pas lu buka mata, apa yang lu lihat pertama kali? Langit-langit kamar yang tinggi atau pemandangan pantai dari jendela kaca yang besar? Siapa yang ada di sebelah lu? Apa yang lu rasain? Damai, bersyukur, terus lu bangun, napakin kaki. Lantainya dingin marmer atau anget kayu, lu jalan ke kamar mandi. Kamar mandinya kayak gimana? Ada bathtub, showernya kayak air terjun, ya. Aroma di kamar mandi itu apa? Sarapan. Lu sarapan apa? Buah-buahan segar sama kopi yang baru digiling? Atau ada koki pribadi yang masakin? Lu makan di mana? Di meja makan besar sambil baca berita bisnis? Atau di teras belakang sambil dengerin suara burung? Habis itu, lo kerja, tanda kutip, ya. Karena di hidup ideal lo, kerja itu bukan lagi beban, itu adalah passion. Lo ngapain? Apakah lo lagi meeting sama tim lo di kantor yang keren banget? Apakah lo lagi nulis buku di sebuah villa di Ubud? Atau lo lagi ngecek portofolio investasi lo yang terus bertumbuh dari laptop di pinggir kolam renang gitu ya. Siapa orang-orang di sekitar lo? Tim lo isinya orang-orang pinter yang positif. Ya. Partner bisnis lo orang yang bisa dipercaya. Terus gimana lu ngabisin sisa hari lu? Olahraga, main sama anak, ngajak pasangan lu dinner romantis, atau lu lagi di bandara siap-siap terbang ke negara baru buat liburan. Terakhir, dan ini yang paling penting, finansial, gitu, tulis angkanya dengan jelas.
Berapa saldo di rekening lo, berapa penghasilan pasif yang masuk tiap bulan tanpa lo harus kerja. Tulis. Ya, jangan takut. Misalnya, penghasilan pasif gua 250.000 di bawah A per bulan dari properti sewaan dan dividen saham. Jelas, terukur. Setelah lo tulis semua itu, baca lagi pelan-pelan. Rasain emosinya, bener-bener rasain gimana rasanya jadi orang itu. Simpen kertas itu, baca tiap pagi pas bangun tidur dan tiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena ini bukan cuman soal mimpi. Ini soal ngasih perintah ke otak bawah sadar lo. Ya. Di otak kita ada yang namanya Reticular Activating System, RS. Ya. Anggap aja itu filter. Kalau lo nggak punya tujuan jelas, filter, lo bakal nangkep semua hal random. Tapi kalau lo udah punya tujuan yang super spesifik, filter otak lo bakal otomatis nyariin semua hal yang berhubungan sama tujuan itu. Tiba-tiba lu jadi ngeh sama peluang yang dulu nggak kelihatan, tiba-tiba lu ketemu orang yang pas. Ajaib, tapi itu sains. Ini fondasinya, Bro. Tanpa ini, semua tips dan trik lain nggak akan berguna. Lu cuma bakal muter-muter di tempat. Jadi, lakuin ini. Janji, sesi 2 menggeser, fokus, rahasia, timbangan alam semesta. Oke, sekarang lo udah punya cetak birunya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngebangunnya? Nah, disinilah 95% orang salah langkah. Mereka fokus ke hasilnya, mereka fokus ke gimana caranya gue dapat duit sebanyak itu. Gimana caranya gue bisa punya rumah kayak gitu. Pikiran kayak gitu berat bro, bikin stres. Dan ironisnya, makin lo ngejar duitnya, makin lari duitnya. Gue udah ngalamin. Ada rahasia yang gue pelajarin, dan ini mengubah segalanya. Bayangin, lagi timbangan raksasa, timbangan keadilan alam semesta. Di piringan sebelah kanan ada semua hasil yang elo mau. Duit, rumah, mobil, kesuksesan, pengakuan. Di piringan sebelah kiri cuman ada satu kata, nilai atau manfaat. Hukumnya sederhana. Timbangan ini harus selalu seimbang. Kalau lo mau piringan hasil di sebelah kanan jadi berat dan turun ke bawah, lo nggak bisa nambahin beban di situ, ya. Itu curang dan alam semesta nggak suka dicurangin. Satu-satunya cara adalah dengan terus-terusan nambahin beban di piringan nilai di sebelah kiri. Apa itu nilai? Nilai adalah sejauh mana lo bisa memecahkan masalah orang lain. Sejauh mana lo bisa membuat hidup orang lain jadi lebih baik, lebih mudah, lebih bahagia. Dulu, waktu bisnis gue pertama kali hancur, gue frustrasi. Gue ngerasa udah kerja keras banting tulang, kok hasilnya gini-gini aja. Gue nyalahin ekonomi, nyalahin kompetitor, nyalahin pemerintah. Gue fokus ke piringan kanan yang kosong, gitu. Terus mentor gue bilang, berhenti ngeliatin piringan kanan, coba lihat piringan kiri lo, kosong juga kan? Lo selama ini kerja keras buat diri lo sendiri, coba sekarang kerja keras buat orang lain. Jilet, kena banget. Sejak saat itu gue ubah total pertanyaan di kepala gue. Dari gimana gue bisa dapat untung? Jadi, masalah spesifik apa yang bisa gue selesaikan buat sekelompok orang tertentu. Lo jualan kopi, lo bukan cuma jualan minuman. Mungkin lo lagi jualan tempat nyaman buat kerja, buat para freelancer. Atau lo jualan momen kebersamaan buat keluarga. Kalau lo sadar nilai yang sebenarnya lo tawarkan, lo bisa ngasih lebih. Lo bisa pasang wifi super kenceng, sediain colokan yang banyak, bikin playlist lagu yang enak, lo nambahin beban di piringan nilai. Dan hasilnya, orang rela bayar lebih mahal buat kopi lo. Mereka jadi pelanggan setia. Piringan hasil lo naik dengan sendirinya. Lo seorang desainer grafis, lo bukan cuma jualan gambar. Lo jualan kesan pertama yang profesional buat bisnis klien lo. Lo jualan kepercayaan dari pelanggan mereka. Kalau lo ngerti itu, lo nggak akan cuma bikin logo sesuai pesanan. Lo bakal riset dulu, kasih masukan strategis, kasih beberapa opsi, dan kasih layanan revisi yang memuaskan. Lo nambahin nilai. Hasilnya, klien puas, ngasih testimoni bagus, dan merekomendasikan lo ke teman-temannya. Proyek datang terus. Jadi, apapun yang lo kerjain sekarang, coba deh analisa lagi. Nilai apa yang sebenarnya lo kasih? Masalah apa yang lo selesaikan? Dan gimana caranya
lu bisa ningkatin nilai itu 10 kali lipat. Berhenti ngejar duitnya, mulai kejar gimana caranya jadi orang yang paling bermanfaat di bidang lo. Jadilah solusi, saat lo jadi solusi, duit akan ngejar lo, gue jamin. Sesi 3, lingkungan itu takdir keluar dari kandang kepiting. Lu pernah lihat kepiting di dalam ember? Kalau ada satu kepiting yang coba manjat keluar, kepiting-kepiting lain bakal narik dia turun. Selalu kayak gitu. Nggak ada yang berhasil keluar. Nah, sadar atau enggak, seringkali lingkungan kita itu kayak ember kepiting itu. Coba deh jujur, bro. Lihat sekeliling lu, teman-teman nongkrong lu, obrolannya tiap hari apa? Apakah isinya keluhan? Ah, bos gue nyebelin banget. Kerjaan numpuk, gaji segini doang. Negara ini emang susah. Atau isinya gosip, ngomongin kejelekan orang lain, atau isinya cuma nostalgia masa lalu yang nggak ada habisnya? Kalau iya, hati-hati. Lo lagi ada di ember kepiting. Ada pepatah kejam yang 100% benar. Tunjukkan padaku 5 teman terdekatmu, dan aku akan tunjukkan masa depanmu. Penghasilan lo, kesehatan lo, kebahagiaan lo, itu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berinteraksi sama lo. Ini bukan berarti lo harus sombong dan ninggalin teman-teman lama lo. Bukan. Tapi lo harus sadar, lo butuh lingkungan baru untuk bertumbuh. Lo adalah termostat, bukan termometer. Termometer cuma ngikutin suhu ruangan. Kalau ruangannya dingin, dia ikut dingin. Termostat, dia yang mengatur suhu ruangan. Lo harus jadi termostat. Gimana caranya? Satu, detoksifikasi digital. Ini yang paling gampang. Buka Instagram, TikTok, Twitter, lo. Unfollow semua akun yang isinya cuma pamer kemewahan tanpa edukasi, akun gosip, akun yang isinya cuma nyebar kebencian dan keluhan. Ganti. Follow akun-akun orang yang udah berhasil di bidang yang lo mau. Dengerin cara mereka mikir, pelajarin kebiasaan mereka. Jadikan timeline media sosial lo sebagai sumber inspirasi dan ilmu, bukan sumber iri hati dan insecure. Ya. Dua, cari mentor. Ini akselerator paling cepat. Ya. Cari orang yang udah ada di posisi yang lo inginkan. Tapi gua nggak kenal siapa-siapa. Lo mungkin mikir gitu. Zaman sekarang, mentor itu nggak harus kenal langsung. Lo bisa punya mentor virtual. Pilih satu atau dua orang sukses yang lo kagumi. Pelajarin semua tentang mereka. Baca bukunya, tonton semua wawancaranya, dengerin podcastnya, serap pola pikir mereka. Anggap mereka lagi ngomong langsung ke lo. Tiga, gabung komunitas. Cari komunitas yang isinya orang-orang yang lagi berjuang ke arah yang sama kayak lo. Bisa online, bisa offline. Di sana lu nggak akan ngerasa sendirian. Lu bisa saling dukung, saling berbagi ilmu, dan yang paling penting lu bakal ngeliat kalau ternyata berjuang itu normal, ya. Melihat orang lain maju bakal jadi motivasi, bukan ancaman. Lu harus secara sadar dan sengaja merancang lingkungan lu, gitu ya. Karena lingkungan itu lebih kuat dari tekad. Tekad lu bisa naik turun. Nah, tapi kalau lingkungan lu positif, saat tekad lu lagi turun, lingkungan itu yang bakal narik lu naik, bukan narik lu turun, kayak kepiting. Sesi 4, perang di dalam kepala, menjinakkan suara kritis. Oke, bagian ini mungkin yang paling berat. Perang terbesar yang akan lo hadapi itu bukan sama kompetitor, bukan sama keadaan ekonomi. Perang terbesar itu ada di antara kedua telinga lo, di dalam kepala lo sendiri. Coba deh, sekarang diam sejenak. Dengerin, ada suara apa di dalam kepala lo? Sering nggak suara itu bilang, ah mana mungkin gue bisa? Lo itu nggak cukup pinter. Udahlah, realistis aja. Lihat tuh si A, dia lebih hebat dari lo gitu tahu ya. Kalau gagal gimana? Malu-maluin. Suara itu gue nyebutnya si penyabotase. Ya. Dia ada di kepala kita semua. Tugasnya adalah menjaga kita tetap di zona nyaman, meskipun zona nyaman itu sebenarnya adalah zona sengsara. Dia takut sama perubahan, takut sama risiko. Dan selama lo masih percaya 100% sama omongan si penyabotase ini, lo nggak akan pernah melangkah maju, cetak biru. Sebagus apapun, strategi bisnis sepintar apapun, nggak akan jalan. Jadi gimana cara ngalahinnya? Lo nggak bisa ngalahin dia pakai kekerasan. Makin lo lawan, makin kenceng suaranya.
Caranya adalah dengan membangun suara baru yang lebih kuat, gitu ya, suara sang juara. Gimana caranya? Satu, sadar dan kasih nama. Langkah pertama adalah menyadari kapan si penyabotase lagi ngomong. Pas lo sadar ada pikiran negatif muncul, jangan langsung percaya. Coba bilang dalam hati, "Oh, ini si kritis lagi ngomong. Oke, gue dengerin, tapi gue nggak harus percaya." Dengan ngasih nama, lo menciptakan jarak antara diri lo dan pikiran negatif itu. Lo bukan pikiran lo. Dua, tulis ulang naskahnya, gitu ya, afirmasi yang benar. Banyak orang bilang afirmasi itu, halah cuman ngomong positif doang. Itu karena mereka salah cara. Kalau lo lagi bokek terus bilang, gua kaya, otak lo bakal nolak karena itu bohong. Caranya adalah dengan membuat kalimat yang bisa dipercaya otak. Ganti, gua nggak bisa dengan gua lagi belajar caranya. Ganti. Ini susah banget dengan ini tantangan dan gue suka tantangan. Ganti, gue takut gagal dengan setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Tulis kalimat-kalimat ini. Baca tiap hari. Pelan-pelan, lo lagi nulis ulang program di otak lo. Tiga, kumpulin bukti kemenangan kecil. Si penyabotase suka banget ngingetin lo sama kegagalan-kegagalan lo. Lawan dia dengan data. Bikin jurnal kemenangan. Tiap malam sebelum tidur, tulis minimal 3 hal yang berhasil lo lakuin hari itu. Sekecil apapun. Berhasil bangun pagi tanpa snoozing. Tulis. Berhasil menyelesaikan satu tugas yang gue tunda-tunda. Tulis. Berhasil nggak marah pas macet. Tulis. Kumpulin bukti-bukti ini. Nanti pas si penyabotase bilang, "Lo itu pecundang," lo bisa buka jurnal itu dan bilang, "Enggak juga. Ini buktinya gua bisa," ya deh. "Ini butuh latihan, Bro. Sama kayak ngelatih otot di gym. Nggak bisa instan, tapi gua janji kalau lo konsisten, pelan-pelan suara sang juara di kepala lo bakal lebih dominan. Dan saat itu terjadi, lo bakal jadi orang yang nggak bisa dihentikan." Sesi 5 bersahabat dengan kegagalan dan ketakutan, ya. Semua orang sukses yang gua kenal, mereka semua punya 2 kesamaan. Mereka pernah gagal parah dan mereka tetap ngerasa takut. Aneh, kan? Kita sering mikir orang sukses itu hebat, nggak pernah gagal dan pemberani, ya. Salah besar. Mari kita bongkar 2 mitos ini. Pertama, soal kegagalan. Sejak kecil kita diajarin kalau gagal itu aib, dapat nilai merah itu malu. Nggak naik kelas itu bencana. Pola pikir ini kebawa sampai gede. Kita jadi takut banget buat nyoba hal baru karena kita takut gagal. Padahal di dunia nyata, kegagalan itu bukan lawan dari kesuksesan. Kegagalan itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Nggak ada ceritanya Thomas Edison nemuin bola lampu di percobaan pertama. Dia gagal ribuan kali, ya, waktu ditanya, dia jawab, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 1.000 cara yang tidak berhasil." Lihat, ya, cuman beda cara pandang, ya. Mulai sekarang, ubah apa cara lo, mandang kegagalan, ya. Anggap setiap kegagalan itu sebagai biaya kuliah. Intinya lo lagi bayar buat dapat ilmu yang nggak diajarin di sekolah manapun, ya. Tiap kali lu gagal, jangan bilang, "Ah, gue bego." Tapi tanya, "Oke, apa pelajaran yang bisa gue ambil dari sini?" Gagal dalam bisnis, mungkin pelajarannya adalah lu kurang riset pasar, ya. Gagal dalam negosiasi, ya mungkin pelajarannya adalah lu perlu belajar teknik komunikasi yang lebih baik. Kegagalan itu adalah data. Data yang sangat berharga buat langkah lu selanjutnya. Orang yang nggak pernah gagal adalah orang yang nggak pernah nyoba apa-apa. Dan itu kegagalan terbesar yang sesungguhnya. Kedua, soal rasa takut. Lu pikir gue sekarang kita nggak pernah takut? Tiap kali mau launching produk baru, tiap kali mau ngambil keputusan besar, perut gue mules juga, bro. Rasa takut itu normal. Ya, itu respon biologis otak kita buat ngelindungin kita dari bahaya. Masalahnya, banyak orang mikir mereka harus nunggu rasa takutnya hilang dulu baru mau melangkah. Ya, nggak akan pernah melangkah ya, sampai kiamat, ya. Keberanian itu bukan berarti tidak adanya rasa takut, ya. Keberanian adalah tetap melangkah maju, meskipun lu takut setengah mati. Ada analogi bagus, anggap hidup lu itu perjalanan naik mobil, dan lu yang jadi sopirnya. Tujuan lu udah jelas, cetak biru tadi.
Nah, rasa takut itu adalah penumpang yang tiba-tiba nebeng. Dia duduk di sebelah lo, ngoceh terus. "Awas di depan ada jurang, jangan ngebut-ngebut." Kayaknya kita salah jalan deh. Apa yang harus lo lakuin? Lo nggak bisa nurunin dia di tengah jalan. Dia bakal ngikutin terus, yang bisa lo lakuin adalah bilang ke dia, "Oke, gue denger lo. Makasih udah ngingetin, tapi inget yang nyetir di sini itu gue ya." Oke, jadi lo diam aja, nikmatin perjalanannya. Akui rasa takut lo, jangan dilawan. Tapi jangan biarin dia ngambil alih setir. Ambil langkah kecil aja, gitu ya. Kalau lo takut ngomong di depan umum, jangan langsung bayangin pidato di depan 1.000 orang. Coba dulu ngomong di depan cermin, terus di depan 2 teman deket ya, terus di rapat tim kecil. Satu langkah kecil di hadapan rasa takut itu udah kemenangan besar. Sesi 6, jadilah atlet profesional, bukan pekerja amatir. Lu suka nonton bola? Lihat deh, pemain sekelas Messi atau Ronaldo. Mereka itu profesional sejati. Apa bedanya mereka sama pemain bola amatir di kampung-kampung? Skill udah pasti, gitu ya. Tapi yang lebih mendasar adalah mindset dan kebiasaan. Pemain amatir main bola, kalau lagi pengen aja, buat seneng-seneng, nggak ada jadwal latihan rutin, makannya sembarangan, ya. Pemain profesional, mereka menganggap tubuh mereka adalah aset. Mereka latihan tiap hari, ada jadwalnya, entah lagi mood atau enggak, gitu ya. Mereka jaga makan, jaga istirahat. Mereka punya pelatih. Mereka nonton ulang rekaman pertandingan buat analisa kesalahan. Buat mereka, ini bukan main-main. This is serious business. Sekarang, coba lihat kerjaan atau bisnis lo. Lo memperlakukannya kayak hobi amatir atau kayak profesi seorang atlet profesional. Kalau lo mau hasil level profesional, lo harus bersikap kayak profesional. Apa aja ciri-cirinya? Satu, disiplin bukan motivasi. Amatir nunggu motivasi datang baru kerja. Profesional bangun di pagi hari dan kerja sesuai jadwal. Titik. Gitu ya. Motivasi itu hasil, bukan syarat. Saat lo berhasil menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, lo bakal ngerasa puas dan itulah yang jadi motivasi buat besok. Jadi berhenti nungguin mood. Bikin jadwal harian yang jelas dan patuhi itu seolah-olah hidup lo bergantung padanya. Karena emang iya, ya. 2, fokus pada proses, bukan hasil. Atlet profesional tahu mereka nggak bisa ngontrol hasil pertandingan. Ada banyak faktor di luar kendali. Yang bisa mereka kontrol 100% adalah proses latihan mereka. Sama kayak lu. Lu nggak bisa ngontrol kapan klien bakal deal atau kapan bisnis lu bakal viral. Yang bisa lo kontrol adalah berapa banyak telepon penjualan yang lo lakuin hari ini. Berapa jam lu habiskan buat belajar skill baru? Seberapa bagus kualitas pekerjaan yang lu hasilkan? Fokus ke situ, lakukan prosesnya dengan sangat baik dan biarkan hasilnya mengikuti. Ya. 3, belajar tanpa henti, Kaizen. Kaizen itu filosofi Jepang, artinya perbaikan terus-menerus. Tujuannya bukan jadi sempurna dalam semalam, tujuannya adalah jadi 1% lebih baik setiap hari. Hari ini, apa satu hal kecil yang bisa lo lakuin lebih baik dari kemarin, ya? Mungkin, cara lo nulis email, ya, mungkin cara lo ngatur file di laptop, gitu ya. Hal-hal kecil ini, kalau dilakuin terus-menerus selama setahun, efeknya bakal luar biasa. Profesional nggak pernah ngerasa udah nyampe, selalu ada ruang buat jadi lebih baik. 4, istirahat adalah bagian dari pekerjaan. Ini yang sering dilupain. Banyak yang mikir kerja keras itu artinya begadang terus, ngorbanin waktu tidur. Itu amatir, itu cara cepat buat burnout dan bunuh diri pelan-pelan. Atlet profesional tahu, istirahat dan pemulihan itu sama pentingnya kayak latihan. Otot itu tumbuh pas lagi istirahat, bukan pas lagi diangkat beban. Otak lo juga gitu. Ide-ide brilian seringkali muncul pas lo lagi santai, lagi mandi, atau lagi jalan-jalan. Jadi jadwalkan waktu istirahat lo. Tidur yang cukup, ambil libur. Anggap itu bagian dari strategi, bukan kemalasan. Perlakukan diri lu, waktu lu, dan pekerjaan lu dengan respek seorang profesional. Dan lu bakal dibayar sepadan. Penutup, satu langkah kecil hari ini. Gue udah ngomong panjang lebar banget ya. Kopi lu sampai udah dingin tuh. Gini bro,
Semua yang gua omongin tadi, dari nulis, tujuan, fokus ngasih nilai, ngerancang lingkungan, ngelatih pikiran, sampai jadi profesional, itu semua cuman informasi. Informasi itu nggak ada gunanya kalau nggak dijadiin aksi. Gue tahu, mungkin sekarang kepala lu rasanya penuh, mungkin lu malah jadi makin bingung, harus mulai dari mana? Jangan panik, lu nggak harus ngerjain semuanya sekaligus. Lupakan dulu semua yang gua bilang, cukup pilih satu. Satu hal aja yang paling kena buat lo dari obrolan kita hari ini, ya. Mungkin itu soal nulis cetak biru hidup lo, ya. Oke, fokus ke situ aja malam ini, atau mungkin soal detox media sosial. Oke, lakuin itu sekarang juga, unfollow akun-akun sampah, atau mungkin soal nulis 3 kemenangan kecil sebelum tidur, lakuin itu. Kuncinya adalah momentum, sebuah benda yang diam butuh energi besar untuk bergerak. Tapi sekali dia bergerak, butuh energi lebih kecil untuk terus bergerak. Sama kayak hidup lo. Ambil satu langkah kecil pertama, ciptakan satu kemenangan kecil, rasain enaknya. Besok ambil satu langkah kecil lagi. Perjalanan lo ini maraton, bukan sprint. Bakal ada hari-hari di mana lo ngerasa capek dan mau berhenti. Itu normal di saat-saat kayak gitu. Ingat obrolan kita hari ini. Ingat kalau lo nggak sendirian. Dan yang paling penting, lihat lagi cetak biru hidup lo. Ingat lagi mengapa lo memulai semua ini. Gue ngomong ini semua bukan karena gue kasihan sama lo. Gue ngomong ini karena gue kesel. Gue kesel lihat potensi sebesar gunung di diri lo, tapi lo malah diem aja di lembah. Ya, gue lihat elang, tapi lo masih bertingkah kayak ayam. Lo punya semua yang lo butuhin buat berhasil, bro. Semuanya udah ada di dalam diri lo. Ya. Tugas lo sekarang cuma ngeluarin itu semua, ya. Satu persatu, ya. Pelan-pelan. Udah, ya. Gue di sini buat lo. Kalau lo butuh temen buat nge-review, cetak biru lo, atau cuman butuh orang buat dengerin keluhan lo tanpa ngejudge, lo tahu cari gue di mana. Sekarang kopi udah habis, obrolan udah selesai, waktunya lo pulang dan mulai ngerjain satu langkah kecil itu, gitu ya. Gue tunggu kabar baik dari lo. Semangat, lo pasti bisa.